Selamat pagi, perkenalkan nama saya Baltasia Angelita, bisa dipanggil Teci, NIM 2025410059 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Video ini saya buat dalam rangka melaksanakan ujian UAS materi pada mata kuliah Sospol diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi. Melalui video ini, saya akan memaparkan secara singkat dan sederhana dengan topik politik dan pertumbuhan ekonomi. Politik dan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Politik berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan penggunaan kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Sedangkan ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi, barang serta jasa. Kebijakan politik yang baik akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga mampu meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami hubungan politik dan ekonomi, menganalisis berbagai masalah ekonomi dan perspektif politik, serta menjelaskan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Masalah yang pertama, tingginya pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang masih dihadapi Indonesia. Banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki. Jumlah pencari kerja yang terus meningkat seringkali tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, pembagian masyarakat sulit memperoleh penghasilan yang layak. Jika tinggi pengangguran, maka daya beli masyarakat akan menurun dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mampu memperluas kesempatan kerja. Masalah kedua itu kesenjangan pembangunan daerah. Pembangunan di Indonesia belum merata. Sebagian besar pembangunan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan daerah terpencil masih mengalami keterbatasan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan ekonomi antar daerah maju dan daerah tertinggal. Akibatnya, kesempatan masyarakat untuk berkembang juga menjadi berbeda. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan nasional. Masalah ketiga itu kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Meskipun ekonomi Indonesia terus berkembang, masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Penyebab kemiskinan dapat berupa rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Kemiskinan menjadi tantangan besar karena dapat menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang berhak kepada kelompok masyarakat kurang mampu. Masalah keempat itu rendahnya investasi di berbagai daerah. Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak semua daerah mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya. Investor biasanya lebih memilih daerah yang memiliki infrastruktur memadai, keamanan yang baik, serta kepastian hukum yang jelas. Daerah yang belum memenuhi syarat tersebut seringkali mengalami kesulitan memperoleh investasi. Akibatnya, pembangunan ekonomi di daerah tersebut berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain yang memiliki investasi tinggi. Ada 4 gagasan atau teori untuk analisis. Gagasan yang pertama itu stabilitas politik. Stabilitas politik adalah kondisi ketika pemerintah berjalan dengan aman, tertib, dan tidak mengalami konflik yang berkepanjangan. Stabilitas politik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena memberikan rasa aman bagi pelaku usaha
dan investor. Ketika suatu politik stabil, investor lebih percaya untuk menanamkan modalnya sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang. Sebaliknya, konflik politik dapat menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pembangunan ekonomi. Gagasan kedua itu peran negara dalam pembangunan. Negara memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab menyusun kebijakan, membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, dan mengatur kegiatan ekonomi. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peran negara sangat dibutuhkan terutama dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pengangguran. Gagasan ketiga itu distribusi sumber daya. Distribusi sumber daya berarti pembagian hasil pembangunan dan sumber daya negara secara adil kepada seluruh masyarakat. Apabila distribusi sumber daya dilakukan dengan baik, maka manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sebaliknya, distribusi yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program sosial dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Gagasan keempat itu kebijakan investasi. Kebijakan investasi merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Investasi sangat penting karena mampu meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang memberikan kemudahan, berusaha, dan kepastian hukum bagi investor. Dengan demikian, investasi pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Yang berikut, analisis masalah berdasarkan teori. Yang pertama, analisis kesenjangan pembangunan. Masalah kesenjangan pembangunan dianalisis menggunakan teori peran negara dalam pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun daerah-daerah yang masih tertinggal melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut saya, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang kedua, kemiskinan. Masalah kemiskinan dianalisis menggunakan teori distribusi sumber daya. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara adil dan program bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar dibutuhkan. Menurut saya, distribusi sumber daya yang merata dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, rendahnya investasi. Masalah rendahnya investasi dianalisis menggunakan teori kebijakan investasi. Investor membutuhkan kepastian hukum, keamanan, dan infrastruktur yang baik sebelum menanamkan modalnya. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurut saya, peningkatan investasi akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik dapat meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, politik dan ekonomi harus berjalan secara seimbang agar pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan.